Halo teman-teman, di sini aku mau sharing langkah awal untuk memulai bisnis setelah lulus sekolah. Kalau kamu mau memulai bisnis tapi bingung mulai dari mana, simak video ini. Pertama-tama, kenalin, aku Lutfi. Aku adalah owner dan marketer kedai teh di kotaku. Aku memulai karir di tahun 2018 saat aku masih SMA sebagai sales di sebuah toko laptop di kotaku dan memulai bisnis kecil dari waktu ke waktu setelah lulus sekolah. Kebanyakan orang, termasuk keluarga, teman-teman, dan orang-orang lainnya itu pada mikir kalau berbisnis itu kita punya barang, kita jualin barang tersebut, lalu kita dapat keuntungan dan keuntungan itu kita pakai untuk memutar stok tersebut. Tapi itu sebenarnya adalah part of business, yaitu selling atau jualan. Nah, sebenarnya kalau untuk memulai bisnis itu bukan dari situ. Yang pertama adalah riset. Riset untuk tentuin ide dan rencana secara detail. Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya rencana yang matang, kalian jadi punya guideline untuk tidak goyah dalam menjalankan bisnis itu. Saat kamu menjalankan bisnis, pastinya nanti akan ada saran, feedback, dan lain-lain, ataupun kritik. Kalian bisa tinggal improve sedikit karena kalian sudah punya guidelines yang tidak merubah core atau inti dari bisnis kalian. Sebenarnya ada banyak banget komponen dalam bisnis. Cuman sekarang aku akan sederhanakan menjadi 3 bagian, yaitu adalah produk, marketing, dan operasional. Yang nantinya akan aku bahas satu persatu di part-part tertentu. Yang pertama adalah produk yang akan kita tawarkan ke orang-orang. Dan produk itu ada 2 jenis, yaitu adalah goods atau barang, dan yang kedua adalah services atau jasa. Kebetulan saat ini aku fokus di produk atau goods, yang memang dari dulu aku banyak menjual barang daripada jasa. Mungkin hampir tidak pernah untuk jasa. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah memungkinkan nggak sih barang atau produk kita itu dibeli oleh orang. Sebenarnya kita nggak perlu nunggu perfect, karena nanti barang itu akan ada evaluasi seiring berjalannya waktu. Intinya kita perlu tawarkan produk kita dengan kasih alasan kenapa orang ini harus beli produk kita. Dan risetnya bisa kamu mulai dari sini. Pertama adalah apa produknya. Kita ambil contoh sepatu lah. Nah, kita kan nggak mungkin hanya berpikir sepatu aja gitu. Kamu mau jualan apa? Aku mau jualan sepatu. Itu nggak mungkin. Kita harus lebih spesifik lagi dalam menjelaskan produk kita. Produk kita itu apa? Sepatu, katakanlah ada macam-macam kan? Ada sepatu boots kah? Sepatu lari kah? Atau bahkan sepatu kuda kah? Kan itu bervariasi, jadi kita harus spesifikkan. Setelah itu tentukan kira-kira siapa yang akan membeli produk kita. Bisa dibilang ini adalah target pasar, tapi kita harus lebih spesifik. Misalkan kita cari target pasar orang tua. Nah, ini orang tua yang seperti apa? Orang tua yang pensiunan kah? Atau orang tua yang suka nge-gym kah? Atau orang tua yang sulit untuk olahraga kah? Dan macam-macam. Itu harus lebih spesifik. Setelah itu, di mana dan bagaimana cara menjualkannya? Kalian mau fokusnya di offline atau online? Kalau online mungkin kalian bisa di e-commerce atau dropship atau dan lain-lain, itu tergantung kalian. Lalu kalau misalkan offline mau buka store kah atau mau join di bazar-bazar, itu harus pikirin matang-matang. Lalu berikutnya adalah kenapa orang lain harus beli produk kamu. Kalian harus benar-benar kasih alasan yang relate dengan orang tersebut. Kita ambil contoh yang tadi, sepatu lari lah katakanlah, dengan target pasar orang tua yang sudah pensiun tapi suka olahraga. Ya. Nah, masalah orang tua itu apa? Biasanya tumitnya sakit, terus kakinya suka keringetan.
Nah, kebetulan produkmu ini adalah sepatu yang ringan, insole-nya itu tebal jadi empuk dan juga menyerap keringat. Nah, itu adalah alasan kenapa orang itu harus beli produkmu. Dengan kata lain, kamu menjual value atau nilai dari produkmu tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa tentuin kapan akan berjualan. Seperti itu. Yang tentunya akan melewati trial and error terlebih dahulu yang nanti akan aku bahas. Kalau udah riset seperti itu, kemungkinan besar kalian sudah siap untuk menjalankan bisnis tersebut. Berikutnya adalah temukan partner bisnis. Ini penting banget. Nah, terus kalau misalkan mau bisnis sendiri, gimana? Ya nggak apa-apa, ya terserah kamu. Karena kalau misalkan nanti kamu sakit, tipes mungkin, itu ya ditanggung sendiri. Mungkin juga ada yang nggak percaya dengan partner bisnis, mungkin takut ditipu, mungkin juga takut untuk nggak cocok. Itu sebenarnya urusan belakang, urusan nanti-nanti. Karena ada step-stepnya untuk bisa mendapatkan trust yang memang benar-benar percaya dengan partner kamu. Kita harus ingat bahwa bisnis itu adalah kegiatan suatu organisasi atau sekelompok orang yang menciptakan sebuah value melalui produk atau jasa yang kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau customer kita, dan nantinya akan mendapatkan penghasilan melalui transaksi. Nah, itulah alasan kenapa aku bilang penting banget untuk cari partner, cari kelompok untuk menjalankan bisnis. Karena jelas dari kata dasar prinsip bisnis adalah organisasi, lalu adalah produk atau jasa, dan yang ketiga adalah profit. Menurutku bukan bisnis kalau kita tidak punya organisasi. Mungkin ada yang bilang kalau aku adalah freelancer, aku adalah content creator, seperti itu. Dan mereka menjelaskan kalau mereka itu berbisnis sendiri. Nah, menurutku itu kurang tepat karena itu bisa dibilang adalah self-employment, yang mana kita itu menjual value diri kita pada orang lain. Nah, sedangkan jika bisnis sendiri itu prinsip dasarnya adalah kita berorganisasi, dan akan lebih mudah bila kita memiliki organisasi, lalu kita bisa membagi job desk, kita bisa bertukar pikiran, bisa memikirkan inovasi, dan ya itulah pentingnya kita harus mencari partner bisnis. Berikutnya adalah hal yang sudah aku spill tadi, yaitu trial and error, yaitu menguji ide yang sudah kita rencanakan apakah itu berhasil atau tidak. Hal ini harus banget kamu lakuin sebelum kalian menjualkan produk kalian. Kenapa? Karena kita bisa menilai apakah konsep kita sudah matang, apakah produk kita sudah matang, apakah sistem kita juga sudah bekerja dengan baik. Itu ditentukan dari trial and error. Nah, dengan adanya ini, kamu jadi lebih mudah untuk evaluasi. Setelah evaluasi, kalian bisa lebih tunjukin performa yang lebih baik nantinya. Seperti itu. Trial and error ini bisa kamu terapkan mungkin 1-3 hari sebelum opening. Biasanya kalian pasti tahu kalau untuk di restoran-restoran atau cafe itu ada soft opening dan ada grand opening. Dan soft opening itu adalah trial and error. Nah, biasanya mereka itu mengeluarkan produk-produk, mereka cicipin bagaimana pendapat orang-orang dan suasananya dan sistemnya bagaimana. Kalau semisal masih ada kekurangan, itu dievaluasi dan sehingga saat sudah grand opening itu sudah lancar dan maksimal. Masuk ke poin berikutnya adalah perhitungan modal awal dengan benar. Kamu harus tentuin sistem modal awalmu pakai apa. Entah itu mau meminjam, entah kamu mau pakai tabungan atau mau pakai minta orang tua, itu bebas, terserah kamu. Tapi di sini aku mungkin sedikit jelasin tentang hal ini berdasarkan pengalamanku pribadi juga. Kalau aku pribadi prefer untuk sistem pinjam, yang tentunya aku juga sudah punya tabungan untuk dana proteksi. Di sini aku tidak ingin mengajak atau mengajarkan untuk meminjam
dengan tujuan yang tidak baik. Simpelnya gini, kamu punya uang 2 juta tabungan, lalu modal bisnismu adalah 2 juta juga. Nah, di situ kamu all in, semuanya kamu keluarin buat bisnis itu, dan pada akhirnya kamu bangkrut. Bisa dibilang nggak balik modal lah. Kamu cuma dapat uang penghasilan dari jualan beberapa barang gitu aja, dan kamu nggak bisa balikin modalmu, habis kamu. Nah, ini berdasarkan pengalamanku pribadi. Jadi pada saat itu aku memang menabung, aku punya tabungan, dan aku pada saat itu dikasih pilihan, apakah aku akan meminjam ke orang tuaku atau aku fokus pakai uang tabunganku. Dan pada saat itu aku memilih untuk menggunakan tabunganku. Saat aku menjalankan bisnisku pada saat itu, aku tidak balik modal dan habis uangku. Nah, kalau kalian sudah tidak bisa balik modal, kalian pasti tidak akan bisa bangkit, kalian juga nggak bisa inovasi lagi. Jadi ya bisa meratapi nasib aja. Kalau misal kamu memilih untuk meminjam uang, lalu nanti kamu membutuhkan inovasi untuk mendapatkan profit yang lebih, kamu bisa menggunakan tabungan itu. Nah, setelah kamu mendapatkan profit dari hasil inovasimu, kamu bisa mengembalikan uang itu untuk tabunganmu, dan juga kamu juga bisa mencicil untuk membayar hutangmu itu. Nah, setelah semuanya tercover, kalian bisa menjalankan bisnis itu dengan biaya operasional atau kas yang ada di bisnismu. Untuk sekarang mungkin itu aja yang bisa aku share ke kalian tentang bagaimana langkah-langkah awal memulai bisnis setelah lulus sekolah. Jangan lupa follow sosmed dan YouTube aku. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.